Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast Teras Hikmah Al-Amru. Insyaallah kali ini kita sudah berada di episode 2. Dalam episode ini kita akan mengangkat satu judul, yakni jika hatimu gelisah, kembalilah kepadanya. Selamat datang kembali di Teras Hikmah bersama saya Amru, tempat di mana kita duduk sebentar menepi dari hiruk pikuk dunia dan menghangatkan hati dengan cahaya-cahaya hikmah. Sahabat Al-Amru yang budiman, pernahkah kita merasa sudah berusaha banyak tapi hati tetap resah? Sudah berada dan dikelilingi oleh orang-orang tapi jiwa tetap sepi. Bahkan sudah punya segalanya tapi terasa hampa dan kosong. Tahukah Anda wahai saudaraku, ini karena ada satu hal yang kadang kita lupa. Ingatlah, hati itu bukan hanya butuh istirahat, ia butuh tempat pulang. Dan Allah adalah tempat pulang yang paling tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa surah, di antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Tujuan yang sama yang masih bermakna mengingat Allah, yaitu berzikir, berikutnya terdapat dalam surah At-Taha ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Demikian pula pada ayat demikian pula dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan. Di antaranya, Masalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbah kamasalil hayy wal mayyit, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Ad-Dawa'at, bab fadhil zikir, yang artinya perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan orang yang tidak mengingatnya adalah perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ada pula hadis dari riwayat Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi dan beberapa perawi lainnya yang mengatakan, majtama'a qaumun yazkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya tidaklah suatu kaum itu berkumpul untuk mengingat Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka,
rahmat akan meliputi mereka, ketenangan atau sakinah akan diturunkan atas mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah. Saya tambahkan lagi satu hadis. Berikutnya adalah riwayat Tirmizi yang berbunyi, ala ukhbirukum bi khairi amalikum wa azkaha inda milikikum wa arfiha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqid dhahabi wal wariqa wa khairi lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala, qala zikrullahi ta'ala. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku beritahukan amalan kalian yang terbaik, paling suci di sisi Rabb kalian, paling tinggi derajatnya, lebih baik bahkan daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian. Mereka menjawab para sahabat, tentu saja wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah Ta'ala. Dari beberapa ayat dan hadis ini, saudaraku, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar hafalan, namun ia adalah kunci hidup. Bukan hanya untuk yang gelisah, tapi juga untuk yang sedang sibuk. Karena lupa mengingatnya adalah awal dari semua kegelisahan. Sebelum kita akhiri pertemuan di episode kedua ini, kita akan simak bersama satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah dari orang yang hidupnya penuh kekuatan, tapi juga penuh kedamaian. Umar bin Khattab, sang khalifah kedua, dikenal sebagai pribadi yang tegas dan pemberani. Tapi mungkin sedikit di antara orang yang mengetahuinya bahwa hatinya begitu lembut, di mana pada saat-saat disebut nama Allah, Umar adalah orang yang paling zuhud. Suatu malam, Umar berjalan di lorong Madinah, memeriksa keadaan rakyatnya, dan tak sengaja dari dalam sebuah pondok, ia mendengar suara seseorang sedang membaca Al-Quran. Dan ketika bacaannya tiba pada ayat Inna azab rabbika lawaqi, dalam Quran surat At-Tur ayat 7, yang berarti sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Mendengar bacaan ayat itu, Umar tertegun, tubuhnya gemetar, lalu dia berbalik pulang ke rumah dalam keadaan lemas. Akhirnya beberapa hari ia terjatuh sakit. Ketika orang-orang yang menjenguknya datang dan bertanya, apa jawaban Umar? Dia berkata, saya benar-benar telah mendengar ayat itu dibacakan. Ayat itu membuat hatiku bergetar, membuatku takut jauh dari Allah. Seorang pemimpin, pemberani, tapi hatinya selalu hidup karena zikir. Inilah kekuatan yang datang dari mengingat Allah, bukan hanya menenangkan, tapi juga menghidupkan. Maka, jika hatimu gelisah, janganlah buru-buru menyalahkan dunia. Jangan langsung mencari hiburan palsu yang hanya sekedar ilusi. Cobalah duduk sebentar dan sebut namanya. Ya, sebut nama Rabbmu hingga kalimat lisanmu betul-betul menembus ke dalam jiwamu. Mulailah hari dengan zikir pagi sore, salat dengan hati yang hadir, mengucap Alhamdulillah walau dengan napas yang mungkin lelah. Ketahuilah wahai insan, tenang itu bukan soal keadaan, tapi soal kedekatan. Jiwa yang jauh dari Allah akan selalu gelisah, walau sekalipun dunia memeluknya. Tapi jiwa yang dekat dengannya akan selalu damai, meski dunia menjauhinya. Semoga Allah lembutkan hati kita dan menjadikan tempat bertahtanya hidayah dan rahmat. Saya Amruh,
Kita jumpa lagi di Teras Hikmah berikutnya di episode selanjutnya. Barakallahu fikum, billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.